Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 pertanyaan penting dalam kajian hukum internasional, yaitu yang pertama adalah apa definisi hukum internasional, hukum antar bangsa, dan hukum antar negara. Yang kedua adalah mana istilah yang lebih cocok digunakan pada masa sekarang. Yang ketiga adalah apakah hukum internasional dapat disebut sebagai hukum atau hanya moral internasional. Topik ini sangat penting karena kita hidup di era globalisasi di mana hubungan antar negara semakin kompleks dan saling bergantung. Hampir semua aspek kehidupan modern, mulai dari perdagangan, keamanan, lingkungan hidup, dan teknologi, hingga hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari hukum internasional. Baik, kita akan mulai pertanyaan pertama, yaitu definisi hukum internasional. Hukum antar bangsa dan hukum antar negara. Secara umum, hukum internasional dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah, norma, dan prinsip hidup yang mengatur hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dalam masyarakat internasional. Subjek hukum internasional tidak hanya negara, tetapi juga organisasi internasional, lembaga internasional, dan dalam perkembangan modern juga individu dalam konteks tertentu, seperti tindak kejahatan atau tindak pidana internasional atau pelanggaran hak asasi manusia. Dalam sejarah perkembangan hukum internasional, salah satu tokoh yang berpengaruh yang kita kenal adalah Hugo Grotius, yang sering disebut sebagai bapak hukum internasional. Ia menekankan bahwa hubungan antar negara harus diatur oleh hukum yang rasional dan berdasarkan prinsip keadilan yang universal, bukan hanya oleh kekuatan militer ataupun kepentingan politik semata. Pemikiran ini menjadi dasar penting bagi perkembangan hukum internasional modern. Perkembangan hukum internasional semakin pesat setelah terbentuknya organisasi global seperti United Nations yang berperan besar dalam menjaga perdamaian dunia, membentuk perjanjian internasional, serta menyelesaikan konflik antar negara melalui mekanisme hukum. Selanjutnya, kita perlu memahami perbedaan antara hukum internasional, hukum antar bangsa, dan hukum antar negara. Karena ketiga istilah ini sering dianggap sama, padahal memiliki konsep yang jauh berbeda. Pertama, hukum internasional ini adalah istilah yang paling luas cakupannya atau luas jangkauannya. Hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antara negara dengan negara, tetapi juga hubungan antara negara dengan organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, bahkan individu dalam situasi tertentu. Contoh bidang hukum internasional antara lain hukum perdagangan internasional, hukum laut internasional, hukum lingkungan internasional, hukum diplomatik internasional, hukum asasi manusia internasional, dan hukum humaniter internasional. Contoh nyata penerapan hukum internasional saat ini dapat kita lihat dalam konflik antara negara Rusia dan Ukraina. Konflik tersebut tidak hanya menjadi persoalan politik, tetapi juga persoalan hukum internasional, terutama terkait larangan penggunaan kekuatan bersenjata.
perlindungan terhadap warga sipil, serta status wilayah. Banyak negara menjatuhkan sanksi ekonomi berdasarkan prinsip hukum internasional sebagai respon terhadap konflik tersebut. Contoh lain adalah sengketa wilayah di Laut Cina yang melibatkan Cina dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Sengketa ini berkaitan dengan hukum internasional, hukum laut, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB. Putusan arbitrase internasional bahkan pernah mengatakan atau menyatakan bahwa klaim tertentu tidak memiliki dasar hukum internasional yang kuat. Ini menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang nyata. Contoh berikutnya adalah isu perubahan iklim global. Perjanjian internasional seperti Paris Agreement mengikat negara-negara untuk menurunkan emisi karbon. Walaupun dalam implementasinya jauh berbeda di setiap negara, tetapi komitmen terhadap tetap merupakan bagian dari kewajiban hukum internasional. Kedua, hukum antarbangsa. Istilah ini berasal dari konsep klasik yang sering kita dengar adalah Law of Nation atau Ius Gentium. Istilah ini berkembang pada masa ketika konsep negara modern belum berkembang seperti sekarang. Bangsa atau masyarakat dianggap sebagai komunitas utama dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, istilah hukum antarbangsa lebih bernuansa historis dan filosofis. Saat ini, istilah ini jarang digunakan dalam praktik akademik maupun praktik hukum karena dianggap kurang mencerminkan realitas hubungan internasional modern yang lebih kompleks. Ketiga, hukum antar negara. Istilah ini lebih sempit dibandingkan hukum internasional. Hukum antar negara hanya fokus pada hubungan antara negara sebagai aktor utama. Misalnya perjanjian bilateral, hubungan diplomatik, perang, dan perdamaian sebuah negara, serta kerjasama antar pemerintah. Namun istilah ini tidak mencakup aktor lain seperti organisasi internasional ataupun individu, sehingga dianggap kurang memadai untuk menggambarkan kondisi dunia saat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional memiliki cakupan yang lebih luas dan sangat kompleks, sedangkan hukum antar negara lebih sempit. Dan juga hukum antar bangsa bersifat historis dan filosofis. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu manakah istilah yang lebih cocok digunakan saat ini? Istilah yang paling tepat digunakan saat ini adalah hukum internasional. Karena hal ini dunia modern tidak lagi berdiri pada hubungan antar negara saja atau hubungan antar bangsa saja. Banyak aktor lain yang memiliki peran penting seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, lembaga non-pemerintah, bahkan individu. Sebagai contoh, sengketa antar negara dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan internasional seperti International Court of Justice yang merupakan badan peradilan utama dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih kita kenal dengan PBB. Selain itu, individu yang melakukan kejahatan internasional berat seperti genosida atau kejahatan perang dapat diadili melalui International Criminal Court. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional
tidak hanya mengatur negara tetapi juga individu. Contoh aktual lainnya adalah konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel dan wilayah Gaza atau Palestina. Banyak pihak internasional menggunakan hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia sebagai dasar untuk menilai tindakan yang terjadi dalam konflik tersebut. Bahkan beberapa negara membawa perkara ini ke forum hukum internasional untuk mendapatkan penilaian hukum yang objektif. Selain itu, dalam bidang ekonomi global, organisasi seperti WTO mengatur perdagangan internasional, sehingga negara tidak bisa bertindak sepihak dalam menetapkan kebijakan perdagangan. Jika terjadi pelanggaran, negara lain dapat menggugat melalui mekanisme sengketa internasional seperti yang Indonesia dapatkan ketika menyetop ekspor nikel yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Oleh karena itu, istilah hukum internasional jauh lebih relevan dibandingkan istilah hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu apakah hukum internasional disebut sebagai hukum atau hanya sebagai moral internasional atau etika bernegara atau berbangsa negara. Ini merupakan perdebatan klasik dalam ilmu hukum. Ada pandangan yang menyatakan bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya karena tidak memiliki lembaga pemaksa seperti hukum nasional. Dalam hukum nasional ada polisi, jaksa, dan pengadilan yang dapat memaksa masyarakat untuk patuh dan mengikuti kebijakan yang ada. Sedangkan dalam hukum internasional tidak ada pemerintah dunia yang memiliki kekuasaan absolut yang mengatur semua tentang hukum yang ada. Namun, pandangan lain menyatakan bahwa hukum internasional dapat tetap merupakan hukum karena memiliki unsur-unsur hukum yang lengkap, yaitu adanya norma yang mengikat, adanya subjek hukum, adanya hak dan kewajiban, serta adanya mekanisme penyelesaian sengketa, walaupun tidak sekompleks yang ada di hukum nasional. Dalam praktiknya, banyak negara tetap mematuhi hukum internasional karena beberapa alasan penting. Pertama, kepentingan nasional. Negara patuh karena mereka juga membutuhkan kepatuhan negara lain. Kedua, reputasi internasional. Negara yang melanggar hukum internasional dapat kehilangan kepercayaan dunia. Ketiga, tekanan internasional seperti sanksi ekonomi atau diplomatik. Keempat adalah prinsip timbal balik atau resiprositas. Contoh nyata adalah sanksi internasional terhadap negara yang dianggap melanggar hukum internasional. Sanksi tersebut dapat berdampak besar terhadap politik dan ekonomi negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki kekuatan mengikat meskipun mekanisme pemaksanya berbeda dengan hukum nasional. Selain itu, perkembangan hukum pidana internasional juga memperkuat posisi hukum internasional. Sebagai hukum yang nyata, individu dapat diadili secara internasional atas kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan apapun bentuknya, ketika sudah berhubungan dengan aturan internasional. Dengan demikian, mayoritas ahli hukum modern
berpendapat bahwa hukum internasional tetap merupakan hukum, bukan sekedar moral internasional. Memang sifatnya berbeda dengan hukum nasional, tetapi tetap memiliki kekuatan mengikat dalam masyarakat internasional. Sebagai penutup, ada beberapa kesimpulan penting dari pembahasan ini. Yang pertama adalah hukum internasional adalah sistem aturan yang mengatur hubungan antara dalam masyarakat internasional dengan cakupan luas, sedangkan hukum antar bangsa merupakan istilah historis dan filosofis, dan hukum antara negara memiliki cakupan yang lebih sempit. Kedua, istilah yang paling cocok digunakan saat ini adalah hukum internasional karena mencerminkan perkembangan global yang melibatkan banyak aktor lain selain negara. Ketiga, hukum internasional merupakan hukum karena memiliki norma yang mengikat, diakui oleh negara-negara, serta memiliki mekanisme penyelesaian sengketa, meskipun tidak sekuat hukum nasional. Akhirnya, keberadaan hukum internasional sangat penting bagi dunia modern. Tanpa hukum internasional, hubungan antar negara akan kembali pada prinsip kekuatan semata. Dengan hukum internasional, dunia memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kerjasama internasional. Banyak hal yang lebih berguna dan manfaat dari hukum internasional ini agar perdamaian, kekerasan maupun hukum-hukum kejahatan tidak terjadi lagi di dunia ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.